Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang sudah pukul 3.30 dini hari atau pagi hari. Perut lapar, kucuk-kucuk karena terakhir makan itu makan pentol bakso ikan jeletot. Di video saya selanjutnya bisa ditonton. Baiklah, berarti sudah itu hari Minggu pukul 11, berarti sudah berapa jam belum makan. Maksudnya bukan yang tidak makan sama sekali. Biasanya saya kalau malas makan, malas keluar, dan malas masak, malas dalam artian ya belum pengen makan gitu kan. Biasanya saya ngemil pangsit minyak seri aja, dicolet sambal kah, kriuk-kriuk ya, sama ngopi. Seperti yang pernah saya bilang bahwa ngopi itu bisa juga merasa kenyang, jadi enggak makanya kalau laki-laki yang perokok itu pasti ngopi, dan makanan nomor 1 kopi, rokok, baru terakhir makan. Kadang ngopi seperti saudara saya itu ngopinya kuat banget, sama ngerokoknya, makannya malah sedikit karena mungkin udah merasa puas, nikmat ya, udah bahagia. Makan ya sekedarnya aja. Oke. Something different ya, ada sesuatu yang beda. Saya pakai ini loh, what is this? Ini topi yang yang beliin itu pada saat itu calon suami saya, mantan pacar saya, sekarang udah jadi suami saya ya. Kami waktu itu liburan ke Bandung, habis pon di Bandung. Jadi kita liburan ke Tangkuban Perahu, hujan-hujan tuh ada yang jual topi ini. Beliin dong. Saya bilang gitu, lucu kayaknya. Ya udah dibeliin sama dia. Terus tau nggak why? Kenapa sih saya harus pakai topi? Kan cuma mau review makan. Ya sambil ngobrol-ngobrol ya. Kali ini nanti ya kita cerita makannya. Saya mau bilang dulu tema pembicaraan atau tema curhatan atau sharing hari ini adalah tentang amarah. Ya sekarang tuh kepala saya lagi berat banget, lagi emosi ya, lagi emosi itu sebenarnya bahasa ya, lagi ada bawaan emosi marah. Emosi itu kan macam-macam ya, emosi itu kan luapan jiwa, jadi lagi ada emosi yang marah ya. Mungkin karena kemarin itu makannya pentol bakso ikan pedas jeletot ya, itu tadi akhirnya berdampak pada selanjutnya ada haters yang mulutnya terkadang pedas seperti pedasnya bakso ikan jeletot kemarin yang saya makan. Sorry ya, nggak apa-apa ya curhat. Saya tidak bilang orangnya, saya tidak menyebutkan inisial siapa, apa, mengapa, bagaimana, di mana. Saya tidak menyebutkan itu. Saya hanya curhat secara general saja. Kebanyakan yang saya rasakan tuh bukan saya sendiri sih, mungkin yang saya rasakan juga hanya sebagian sangat kecilnya. Sebagian besarnya ya, misalnya contohnya aja para artis, tokoh publik, itu lebih besar lagi, apalagi presiden ya, setiap hari dihujat. Saya harus latihan dulu supaya nanti kalau ada takdirnya jadi atau dititipin amanah itu harus kuat. Jadi dilatih dari sekarang ya. Jadi kepalanya lagi berat, jadi ingat masa lalu, jadi pengen pakai topi dan sambil curhat ya. Oke, nanti curhatnya dilanjutin. Apa itu amarah,
kisah-kisah tentang amarah yang saya tahu ya, yang pernah saya dengar. Ya, mengapa amarah itu di dalam Islam tidak dibolehkan, tapi ada juga yang berpendapat amarah itu manusiawi. Terkadang kita harus marah jika marah dalam tanda kutip ya, jika sesuai dengan porsi dan proporsinya, karena itu ya salah satu bagian dari wibawa ya. Kalau kita enggih walaupun itu salah, kita yes, aku sih yes. Ya udah tau performance-nya jelek, gak mungkin yes kan. Kamu sesekali harus bisa bilang no ya, tidak. Oke, ngomongin apa ya? Baiklah, kita makan hari ini. Menunya apa ya? Hari ini menunya adalah spesial. Jadi saya tuh sebelum saya itu berani untuk shoot atau untuk take video tentang makan, itu saya itu bertahun-tahun ya observasinya. Jadi observasi dulu guys, bukan tiba-tiba oke deh saya shoot makan atau take video tentang makanan, review. No, saya tuh kalau saya ada waktu luang untuk refreshing, karena saya favorite-nya itu makan, salah satu hobi saya itu makan. Jadi yang saya tonton itu video-video atau food vlogger yang vlogger makanan ya, YouTuber makanan kah ataukah di Facebook atau Instagram. Itu yang saya hunting, vlogger makanan. Nggak tahu aja, namanya juga suka ya. Jadi salah satu yang lagi booming itu ikan tongkol suwir pedas. Kalau di Palembang atau di sekitaran saya itu belum tahu dan belum bertanya, belum searching di mana ada jualan tongkol suwir pedas ya, karena belum ada waktu. Jadi ya udahlah, ke pasar terus beli tongkol, terus saya goreng tongkolnya. Selanjutnya saya suwir ya, ini dari mana ya asalnya, kalau nggak dari Sulawesi atau dari mana ya, lupa saya, nanti saya searching lagi ya. Belum sempet pernah dengar dari vlogger asalnya dari mana, tapi saya lupa. Siapa tahu nanti ingat di belakang ya. Terus saya irisin bawang merah, bawang putih seperti biasa, cabai burung, cabai hijau, terus saya tumis. Kemudian saya masukkan tongkolnya, karena tongkolnya sebelum digoreng itu udah dikasih garam yang agak banyak, jadi nggak kasih garam lagi, kasih penyedap rasa sedikit. Terus biar cantik, selalu performance-nya saya letakkan daun seledri agar hijau tuh bikin jernih pikiran dan mata ya, menurut saya. Dan daun bawang saya potong halus, kemudian saya taburkan, gitu deh, simple kan. Rasanya nanti kita review ya. Oke, minum dulu. Kemudian saya mau cerita sedikit ini. Beras nasi ini berasal dari beras, bukan beras impor ya. Saya belinya beras kalau orang sini bilangnya beras dusun, karena berasal dari daerah, kalau nggak salah Oki
atau Blitar ya, daerah Oki atau Blitar gitu, lupa juga belinya sama apa ya, saya bilangnya ya sama teman dekat di dekat pasar pagi. 1 kilonya itu 10.000, karena kata orang kalau misalnya kalau beras dusun itu dia nggak pakai, dia lebih alami, nggak pakai pengawet. Jadi dia kalau agak lama terus saya nggak usah masak-masak, dia kayak dimakan kutu beras terus dia jadi halus melebur gitu. Beda dengan yang beras-beras impor itu kalau nggak dimasak-masak tetap bagus aja, nggak ada kutunya dan nggak tahu kayaknya ada obatnya gitu. Oke, kemudian apalagi menu yang spesial nih, menu yang spesial yang apa ya, udah berapa tahun saya nggak makan ini karena saya nggak menemukannya di warung, kan saya baik makannya beli. Nih, maka ini adalah sayur asam ala Sri Hartati. Apakah kalian tahu pernah makan sayur asam? Ini sayur asam itu katanya sih dari apa ya, Jawa ya, daerah Jawa. Dan biasanya tuh sayurnya macam-macam, ada apa namanya, ada biasanya ada melinjonya, ada kubisnya, ada daun miso. Tahu nggak daun miso? Nah, zaman sekarang mungkin nggak tahu ya daun miso itu. Ada daun misonya, ada kecambahnya, ada kacang panjangnya, ada terongnya, terong hijau atau terong ungu biasanya. Apalagi ya? Ya gitu. Ini sayur asam. Cuman ya, karena namanya juga masak subuh-subuh, itu nggak beli, biasanya dia diwadahin di dalam satu kantong putih kecil itu, biasanya harganya berapa ya, 5.000 ya. Cuma karena sayurnya cuman ada sawi putih, stok sawi putih, jadi apa namanya, pakai sawi putih aja. Yang penting kuahnya coba tongkol suwirnya, tongkol pedasnya. Pasangan yang mantap, serasi. Ini dia, ada sayur asem, ada tongkol suwir pedas ciletot. Mantap betul. Mari kita makan. Kalau makan sayur asem itu dituang biar becek biar apa namanya, terus ininya juga oh my god, sayurnya
sisakan untuk dihirup. Dan juga ikan tongkolnya. Yang banyak. Dan jangan lupa kerupuk. Dua, biar mantap. Lalu kita makan. Gimana rasanya ya? Waduh, susah. Mari makan. Sayur asemnya berpangsit. Mantap. Jadi kembali lagi ke sayur asem. Sayur asem ini entah udah tahun berapa ya, saya nggak makan sayur asem. Dulu sering makan sayur asem itu karena ada almarhum ibu. Itu tahun berapa almarhum ibu ya? Hobi atau sering masak sayur asem. Tapi biasanya hal lanjutannya pasangannya sambal terasi. Makanya siang hari enaknya kan sayur asam tuh sebenarnya siang hari panas-panas, kalau nggak pakai ikan asin digoreng pakai sambal terasi, mantap betul. Tapi saya nggak tahu juga itu kan lidah sayur asam ini bukan masakan Sumatera, lidah apa namanya, lidah Jawa. Saya bilang, lupa saya bilang sayur asam itu ya dikasih asam Jawa.
Jadi asam jawanya jangan dicemplungin, asam jawanya dimasukin di dalam air matang, terus dipenyet-penyet, diambil yang ini aja, airnya aja, jangan dimasukkan asamnya, jelek deh jadinya. Kalau ikan tongkol ini cocok dipasangkan dengan banyak menu. Jadi dipasangkan dengan sayur nangka bisa, sayur nangka santan itu ya, santan kuning. Dipasangkan dengan sambal apa? Sambal lado ya, sambal lado. Enak. Menurut saya dia akan lebih enak kalau dikasih apa namanya, petai. Sambal petai enak banget. Oh ya, untuk ini ikan tongkol ini murah kok. Salah satu ikan yang murah itu satu ikan patin. Murah dan mudah didapat satu ikan patin. Dua ikan tongkol. Salah, ikan sarden. Kalau ikan tongkol tuh yang agak besar ya, ini kan yang sarden. Bukan sarden, iya bener sih ikan tongkol ya, ikan laut lah pokoknya. Karena yang saya tahu kalau ikan sarden tuh cenderung yang agak ada sisiknya yang kecil, kalau tongkol tuh yang agak besar gitu ya. Kalau ini dulu almarhum ibu saya bilangnya ikan laut. Kalau kemarin beli 10.000 dapat berapa buah? 6 buah, 400 gram, nggak sampai setengah kilo. Makan tuh kalau pakai pangsit
kayak rame-ramenya gitu. Kalau nggak pakai pangsit agak senyap. Jadi saya jual pangsit itu memang pertama saya makan dulu, saya suka baru saya jual, saya orangnya gitu. Kalau saya nggak suka ngapain saya jual. Terus saya rasem itu kadang kan almarhum ibu saya dulu bisa juga sayur nangka muda itu dijadiin sayur asem. Kadang kan pepaya muda jadiin sayur asem. Kadang kangkung semuanya bisa, karena kan dulu ibu saya itu tinggal di daerah, terus tanah depan samping belakang kan kalau tinggal di daerah itu punya kita punya lahan yang luas, jadi bercocok tanam. Yang namanya cabai, sempoka, congkediro, tomat, daun ubi, pepaya, mangga, dan lain-lain itu semuanya ada di belakang rumah. Jadi ibu saya itu palingan yang beliau beli itu ini apa namanya, garam, yang nggak bisa bikin garam, salsa, gula, beras, minyak. Kalau yang lainnya cenderung ke tanam sendiri, kunyit, merica, jahe, laos, apa namanya, ibu saya itu cerdas deh. Kalau saya nggak tahu, atau saya kurang serius aja, bapak sama ibu saya itu kalau nanam apa-apa tumbuh subur. Kalau saya kalau nanam apapun, kalau nggak apa namanya kerdil, ya mati. Itu saya cuma nggak tahu karena mungkin belum diseriusin ya,
Tapi kalau buat samping-sampingan gitu biasanya gitu. Pengen sih one day ya kalau udah udah tenang, udah mantap hati dan hidupnya, punya rumah, terus punya seperti mengulang sejarah ibu saya, punya tanam-tanaman di rumah. Jadi lingkungan rumah itu hijau, jadi sayur yang kita makan memang kita nggak khawatir itu pestisida, nggak khawatir itu kayak cabai kan, cabai burung kan lagi naik daun, kayak di TV beberapa waktu yang lalu kan ada yang dicat, semprot sama cat. Bedanya itu. Dan dulu selain daripada tanaman, sayuran, cabai, bawang, di belakang rumah juga ada kolam. Ada 3 kolam yang bisa untuk ternak ikan, atau ada ikannya lah. Kalau soal ternak ikan, orang tua saya bukan tipe peternak. Mereka tipenya tipe petani. Dan pedagang. Ibu saya itu pernah usaha tempe, produksi tempe, jual warung makan, warung sayuran, itulah, pedagang juga sih. Dan saya mengenal ibu saya itu dulu kan ada keturunan Jawa, meskipun nggak pernah ke Jawa. Nggak tahu di mana Jawanya, hanya keturunan aja. Karena ibu saya juga lahirnya di Sumatera. Tapi dari orang tua ibu, dari buyut deh, buyut yang tahu Jawa. Kalau nenek, kakek nggak juga. Ini karena keturunan Jawa, tinggalnya di Sumatera, jadi makan tuh makanan Jawa ya,
seperti tahu tempe, makanan Sumatera ya, tahu tahu tempe bacem kan Jawa ya. Jadi saya dulu diajarin masak pempek, masak teon, masak apa, masak tempe, teon, apa namanya, macam-macam lah diajarin, pindang, terus cendol, opak, bolu, semuanya saya dulu diajarin. Mulai SMA, mulai saya punya tugas masak bagian sore, karena kalau pagi itu sekolah. Terus siangnya kursus, sorenya baru bagian saya masak. Masak nyuci. Dan saya nak bontot yang ibaratnya ketik saya anak nomor 5, harus ada nomor 6 meninggal. Anak bontot perempuan sendiri, ibu saya sudah nggak fit, beda sama anak pertama ya. Kalau anak pertama, orang kedua itu orang tua masih fit. Terus kita kembali ke tema awal ya. Yaitu amarah. Jadi ilmu itu emang penting. Banyaknya ilmu itu penting, karena dengan banyaknya ilmu, jadi kita itu ibaratnya di dalam hidup katanya itu, jadi kita tuh banyak alat gitu ya, seperti misalnya kalau kita makan ya, alatnya butuh garpu, sendok. Kalau kita mau motong ayam, alatnya pakai pisau yang tajam, nggak mungkin kan motong ayam pakai garpu, menderita ayam ya. Kalau mau mukul paku pakai palu. Jadi begitu juga ilmu. Kalau kita punya banyak ilmu, kita tuh ngadepin apa aja, apa lebih
bisa menetralkan ego, bisa mengendalikan emosi. Jadi nggak langsung kaget pas kita ada ilmu, pas kita nemuin masalah tuh. Oke, selamat datang masalah. Saya tetap punya cara untuk menghadapimu. Saya punya cara untuk menyambutmu. Makanya saya nggak bisa nyalahin kok. Misalnya orang yang tiba-tiba ada, misalnya di dalam TV kan tiap hari ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada pokoknya kriminal ya. Ya kalau misalnya kita kurang ilmu, kita ngadepin masalah itu langsung bagian hewani kita yang keluar. Karena kan orang kabarnya manusia itu kan ada ada unsur hewaninya. Pertama tuh ada unsur tumbuhannya, yaitu kita itu seperti kita pas lagi bayi itu kan, pas lagi bayi kita lahir, hal yang pertama itu kita kan punya daya tumbuh dulu. Daya tumbuh lewat menyusu dengan ibu. Bahkan masih bayi itu belum ada nafsu, dia tahunya cuman kalau dia lapar minta air susu ibunya. Cuman itu yang dia tahu. Udah kasih air susu dia tenang, dia tidur. Terus kemudian dia tumbuh sampai 6 bulan baru nanti dikasih makan apa, pisang, pepaya kah, atau bubur nasi kah gitu kan. Dan susu ASI itu pun sampai 2 tahun kan. Terus nanti setelah itu usia 2 tahun mulai mengerti, itu ada tahapan-tahapan ya, mulai ada keinginan. Maka anak-anak itu suka minta mainan ya, mulai muncul hasrat hewaninya, yaitu nafsu, keinginan. Dan sampai akhirnya dia diberi pendidikan. Kalau yang diberikannya pendidikannya, saya tidak bilang sekolahan ya, saya nggak bilang sekolahan, saya bilang pendidikan. Nanti ada yang tersinggung pula, mentang-mentang kerjanya di dunia pendidikan, yang dibahas pendidikan terus. Ya memang, tapi saya nggak bahas sekolahan, saya bahas pendidikan. Pendidikan itu bisa diterima di kehidupan sosial, bisa diterima di nomor 1 pendidikan di keluarga kan. Makanya pentingnya jadi ibu itu harus pintar, harus cerdas secara perilaku ya, bisa mendidik gitu. Saya harus jujur bahwa saya itu saya itu pertama itu kan gen dari orang tua. Ibu itu orangnya seburuk apapun keadaannya, seingat saya beliau tuh belum pernah berteriak-teriak, tuh belum. Ibu kalau ada masalah yang sangat berat, dia justru diem dan nangis, no comment. Enggak juga dia nyeritain ke orang-orang, yang benar-benar diem. Waktu itu ngadepin
keluarga maupun ngadepin orang lain. Meskipun kata orang tuh kalau punya anak cowok itu pasti walaupun masih gadisnya pendiam, sudahlah pasti itu nanti mulutnya jadi kuar-kuar gitu karena anaknya bandel. Ibu saya enggak kok, 4 anaknya dan termasuk kakak saya itu ya bandel ya, tapi dia enggak kuar-kuar gitu. Jadi memang sisi tenangnya itu dari ibu, sisi pemaafnya, sisi lembutnya, tapi keras prinsip. Apabila itu sudah satu prinsip, nggak bisa diganggu gugat tuh. Kalau udah maksiat nggak bisa diganggu gugat gitu. Itu pertama gen dulu. Kalau dari bapak tuh orangnya tegas, jadi bukan keras. Kalau keras itu kan mukul. Dia kan ada 3 hal yang terkadang orang sulit membedakannya: ketegasan, kekerasan, dan kekejaman. Yang nggak boleh itu kan kalau kejam itu kalau ya nggak pakai cinta. Kalau kejam tuh nggak pakai cinta. Jadi orang tua mukul anaknya bukan untuk mendidik, tapi mukul anaknya biar anaknya itu takut sama dia, bukan mendidik bagaimana menghargai orang tua. Nah kalau keras itu kadang-kadang nggak bijaksana, kurang bijaksana, kadang nggak sesuai porsi dan proporsinya keras. Tapi kalau tegas itu biasanya terkait prinsip-prinsip untuk hal-hal yang memang tidak boleh menurut agama kah, menurut norma hukum positif kah, misalkan narkoba, korupsi, itu kan semuanya hukum positif berurusannya, itu boleh tegas gitu. Jadi tapi keduanya sama-sama konsisten sama prinsip. Kalau udah prinsip, bapak sama ibu itu no toleran, ya nggak ada toleransi. Tapi kalau untuk hal-hal yang lainnya yang bisa dikatakan bentuk kepemimpinannya itu pada saat ikut orang tua itu demokrasi terpimpin. Jadi kita dibebaskan, tapi karena kita masih ikut orang tua, ya ikut peraturan orang tua gitu. Kalau udah keluar dari rumah atau kita sudah berkeluarga, apalagi kita udah punya anak, udah tinggal di rumah sendiri, orang tua nggak pernah it's up to you. Walaupun diminta pendapat pun orang tua no comment. Kamu udah punya negara sendiri, yang penting kalian akor, jangan ribut-ribut gitu, yang penting ekonominya bagus ya. Jadi kita demokrasi, biasa duduk. Bapak itu orangnya tegas tapi demokrasi. Kalau malam itu atau sore, dan sore itu duduk sekitar pukul 4 sambil sambil ngerjain apa, atau sambil makan apa, cemilan apa, sore-sore kita ngobrol, atau malam-malam ngobrol lagi ba'da sholat isya atau sholat maghrib. Jadi memang ada dibangun demokrasi. Kamu mau apa, mau bagaimana, apa yang akan kamu lakukan, apa rencanamu gitu. Tapi tetap terpimpin karena masih di bawah kekuasaannya orang tua. Kalau sekarang walaupun dimintai pendapat, it's up to you, it's not my business katanya, kalau kamu lebih tahu hidup kamu. Nah baru ke lingkungan sosial. Ini seperti yang pernah saya dengar itu,
Aduh, siapa tuh yang seorang ibu memperjuangkan anaknya, apa ya, Lo Chu apa ya, yang jadi raja di Cina. Jadi dia memperjuangkan anaknya itu, pertama sampai 3 kali pindah. Pertama dia memperjuangkan anaknya tinggal di dekat daerah kuburan katanya. Daerah kuburan itu ke orang-orang, dia banyak menemui orang-orang itu cenderung banyak bersedih, ya kan, namanya dekat kuburan tuh banyak ada yang meninggal dikuburin, terus orang pasti bersedih. Jadi mental anak itu jadi apa namanya, jadi ya pemurung, jadi penyedih gitu ya. Akhirnya ya udah deh dipindahin lagi, pindah di dekat pasar, kan rame tuh, pindah di dekat pasar. Dia mengikuti gaya hidup orang pasar ya, di pasar tuh kan banyak rupa, yang namanya bisnis dagang, kadang ada premannya juga. Ternyata yang kurang bagus juga buat dianya, terlalu bebas gitu kan. Akhirnya dibawa ke daerah lingkungan pendidikan atau sekolahan. Jadi di situ dia lebih baik dan menetap di situ, karena kalau di lingkungan terdidik itu biasanya ya kan banyak kontrolnya, nggak lepas, nggak yang lepas gitu ya gitu. Nah jadi pas makanya itu kalau dalam tahap pembelajaran, tahap pendidikan, kalau di dunia pendidikan itu seharusnya katanya sih, jadi jangan terlalu dibebankan, kan kita itu terlalu dibebankan. Kalau saya mereview pendidikan yang telah saya lalui, terlalu banyak materi yang terkadang tidak digeneralisasikan, terkadang nanti pas besarnya tidak terlalu bermanfaat untuk si anak. Maksudnya seleksi awal. Makanya dari penelitian saya S1 maupun S2 itu kan tentang IQ, intelligent quotient and emotional quotient, itu bagusnya pas penerimaan masuk itu ada tes intelligent quotient maupun emotional quotient. Jadi kita tahu anak ini kekuatannya di mana. Intelligent quotient itu kan kalau pada penelitian saya itu berbasis multiple intelligence tesnya. Jadi anak ini kecondongannya kemana, itu kan ada berapa teori Howard Gardner ya teori Howard Gardner itu kalau nggak salah ada berapa jenis multiple intelligence, 12 kalau nggak salah. Ada kinestetik ya, kayak suami saya kan, dia nggak bisa dibilangin gimana, saya nggak bisa bilang bahwa saya lebih pintar daripada suami saya, karena suami saya pintar atau cerdas, dia kan atlet atlet Sumatera Barat, atlet PON juga di 2012 itu. Dia bilang ya nggak bisa katanya main bulu tangkis itu atau bulu ayam itu atau badminton itu, katanya dia hitungan ya detik, katanya bola itu datang dalam hitungan detik, terus kita juga dalam hitungan detik itu berpikir bola itu mau dibuang kemana. Itu kalau orang nggak cerdas, makanya nggak akan mungkin juara. Jadi kalau orang itu juara pasti dia cerdas, karena dia bisa, karena sebelum tanding itu nanti malamnya tuh dipikir dulu, oh nanti kalau bolanya kesini saya gini, oh nanti kalau seperti itu, ada preparationnya juga. Terus harus
observe atau review, banyak nonton videonya gitu, teknik-tekniknya. Dan dia cerdasnya di kinestetik, gerak. Orang yang cenderung di gerak kecerdasannya di kinestetik ya sulit. Ibaratnya kalau saya kecondongannya, saya kayaknya lebih ke, karena saya mendalami bahasa kan, dosen bahasa Inggris, kemungkinan saya itu lebih condong ke language ya. Language itu kan dari gesture, lebih ke attitude, gesture, cara bicara ya gitu. Nggak bisa disamain gitu. Nah di sekolah-sekolah kita itu kan masih yang semuanya dipukul rata, harus pintar itu gitu, harus pintar matematika, harus pintar bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasannya Cak Nun sama Sabrang yang pernah saya dengar itu masih belum membedakan optimal dan maksimal. Optimalnya bagaimana, maksimalnya bagaimana gitu. Sehingga kan seharusnya itu di usia dini, katanya sih itu ya, jangan diporsir buat harus ngapali kalian, harus sudah bisa membaca ya. Baiknya dia diajarkan hal-hal yang pasti fungsi nomor 1 dalam hidupnya, yaitu attitude dulu, membentuk karakter dia dulu kan, gimana cara menghargai temannya, bagaimana cara dia bersosialisasi. Saya kira seperti itu. Nanti baru sekitar kelas 1, kelas 2, kelas 3 lebih condong ke situ, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia menjaga kebersihan, mencintai alam, mencintai orang tua kan gitu. Nanti karena kalau dia udah penuh dengan kesadaran, udah tahu sedikit makna ya, meaning, jadi menurut saya memasukkan materi itu dia lebih jadi pokoknya yang kalau untuk SD itu ya belajar TK, SD, PAUD itu belajar yang menyenangkan sampai dia mungkin SMP itu dengan teknik video kah atau media apa, supaya mereka suka belajar. Cuma kalau sudah SMA itu sudah mulai harus diajari kan, itu udah puas belajar sambil bermain, belajar sambil bahagia. Cuma kan hidup itu enggak, realita kehidupan itu enggak hanya main-main, enggak seindah itu kan. Kita juga harus ada gebrakan-gebrakan untuk perkembangan kehidupan sosial gitu, untuk menyumbang di kehidupan sosial, menemukan berbuat apa untuk orang banyak. Nah, makna kehidupan di usia dewasa atau usia tua itu adalah ketika kita melakukan sesuatu hal untuk orang banyak gitu. Nah, seperti di SMA itu udah bisa disisipkan ilmu filsafat ya, filsafat dasar. Filsafat dasar itu ya cerita-cerita atau sejarah-sejarah orang-orang yang mempunyai pikiran kritis ya. Orang-orang yang mempunyai pikiran kritis itu bagaimana, apa yang dilakukan, bagaimana siapa, bagaimana, mengapa gitu kan. Itu cerita-cerita aja sehingga dia mulai memahami kan, berarti aku harus berbuat sesuatu. Jangan pas SMA dijujulin materi terus matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, tapi dia terkadang gurunya nggak menjelaskan tuh buat apa gitu.
Terus saya belajar algoritma itu buat apa, terus saya belajar nulis ini buat apa, mengapa, bagaimana, itu apa ya, agak jadi sehingga nanti pas di bangku kuliah mereka kan basicnya udah ada tuh, dia udah mulai dikenal cara berpikir, bagaimana orang-orang hebat itu berpikir, itu kan dasar-dasar dari ilmu filsafat itu. Nah dia tuh udah dasar-dasarnya orang-orang hebat, bagaimana orang-orang hebat itu berpikir di dunia universitas, barulah dia dibentuk menjadi manusia yang mampu berpikir kritis. Jadi jangan lagi bahwa di universitas itu udah kelas mahasiswa mahasiswa itu diajarin belajar seperti anak TK atau anak SD sampai SMP, belajar sambil bermain, belajar yang menyenangkan. Hidup tuh nggak seperti itu guys. Kalau dia udah tahap universitas, dia dia udah jadi anak bangsa, generasi muda harapan bangsa. Apa yang harus dilakukan, ya bagaimana dia berpikir matang, seperti itu. Jadi walaupun dia turun di jalan, dia bisa walaupun dia protes, demo, atau mengaspirasikan suaranya, itu dia tahu mengapa, bagaimana. Jadi tidak hanya ikut-ikutan, dijadikan alat gitu. Jadi seperti itu. Nah balik lagi ke amarah itu tadi, marah itu emang manusiawi, hanya aja memang ada yang berlebih. Memang gennya ada, memang gen, ibarat kata kalau gennya Umar bin Khattab nggak mungkin disamakan dengan gennya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kan dia cenderung tenang, kalau siapa namanya, Umar itu kan yang garang, yang tegas gitu, keras gitu kan. Cuman nggak apa-apa, beda kapasitasnya aja. Konon kabarnya itu Nabi Muhammad itu pernah sedang berjalan sama Abu Bakar itu, tiba-tiba ada yang ngeledek atau ngatain Abu Bakar gitu. Pertamanya Abu Bakarnya katanya diem. Saya pernah dengar itu, tapi saya belum menemukan kitab aslinya. Ya Rasulullah terus senyum aja gitu kan, karena Abu Bakar itu hanya diem. Tiba-tiba masih aja diledekin gitu kan. Jadi Abu Bakarnya tuh ini membalas atau marah gitu, ada marahnya. Setelah itu Nabi meninggalkan beliau. Terus beliau nanya, kenapa itu Nabi meninggalkan saya gitu kan, katanya. Ya katanya pas yang pertama kamu nggak balas, itu malaikat yang ada di samping kamu nemenin kamu. Tapi pas yang kedua kamu balas, itu setan yang ada di samping kamu, intinya gitu. Itu salah satu dari kisah marah. Terus apalagi Aisyah sama Nabi Muhammad tuh katanya ada yang begini, nggak usah yang itu, nanti takutnya jadi mengotak-ngotakan, nggak usah yang itu. Lagian saya belum tahu pasti kitabnya, hadisnya ya. Terus teman saya pernah, Amirul Mukminin tuh, salah satu teman di Doktoral Windra dan Pata, membahas tentang tentang makalahnya, mempresentasikannya untuk jangan marah. Jadi Islam itu melarang untuk tidak marah, tapi sebagian ada yang bilang bahwa ya marah itu bagian dari manusiawi, karena kita ada sifat hewani itu kan. Salah satu sifat hewani itu kan ada emosional. Yang penting
marahnya itu sesuai dengan porsi dan proporsinya gitu. Ya misalnya kalau misalnya kita dijajah zaman penjajahan dulu kan, kalau misalnya kayak Jenderal Sudirman, Bung Hatta, Pak Karno itu nggak marah, itu kan sudah nggak benar. Ada yang superior, ada yang inferior. Kita itu kan udah bukan manusiawi, kita diperlakukan dengan sebagai binatang ya. Kita boleh marah karena kita tidak diberlakukan sebagaimana mestinya fitrah kita atau Tuhan itu menciptakan kita. Boleh kita marah gitu, tapi kalau kita dalam hal-hal yang kecil aja kita marah, misalnya ditanya sedikit aja kita marah, di protes sedikit kita marah, ya dikasih tahu kita marah, ya mungkin itu yang nggak boleh. Dan terus tidak hanya yang marahnya yang dipermasalahkan, itu adalah yang membuat marah juga nggak boleh. Nah, jadi kita itu kita tuh di kehidupan sosial itu membuat sesimpel mungkin aja. Belajar dari seorang Gus Dur. Gus Dur itu pasti dia tahu banyak hal, ilmunya banyak, jabatan segala macam dia bisa dia raih, tapi kan dia no comment untuk hal-hal yang, karena kalau orang hebat, ilmunya udah matang itu ibaratnya manusia kalau ada salah ya udah, dia manusia. Kalau nggak ada salah namanya malaikat itu kan emang nggak dikasih nafsu. Ya biar aja, nanti kan kalau memang didoakan aja gitu. Nah, cuma kan kesalahan kita sekarang itu karena itu tadi kembali ke ilmu, karena kita nggak ada ilmunya, jadi kita itu mudah diprovokasi. Kadang kita diprovokasi sama orang-orang yang punya kepentingan biar kita berantem sama orang lain, terus dia tepuk tangan atau mengambil keuntungan dari keributan kita itu tadi. Kan saya pernah punya temen gitu, katanya, kamu semalam kenapa sih? Saya bilang kan, kamu semalam kenapa sih? Kok biarin aja, ibaratnya tuh teman gue satunya gelisah nyari pisau karena mau nusuk teman yang satunya gara-gara cewek gitu kan. Ya biar aja, kata dia, biar dia benar-benar nusuk yang satunya, jadi yang satunya masuk penjara, satu masuk rumah sakit, ya biar gue bisa sama cewek itu. Ingat, dia 3 berteman semakan seminum, guys, bisa kayak gitu kan. Ya jadi ya seperti itulah kehidupan itu ya. Jangan marah, karena marah itu marah dalam artian yang tidak sesuai dengan porsi dan proporsinya ya. Karena ketika tidak sesuai dengan porsi dan proporsinya, kita menjadi tidak bijaksana. Ketika kita tidak bijaksana, maka amarah kita itu akan menjadi awal dari masalah baru yang lebih besar. Katanya seperti itu. Memang iya ya. Karena memang kebanyakan sekarang itu sistemnya sabotase itu ya gini ya, itu sistem setan banget tuh ya menurut saya. Sabotase kan, kalau sistem sabotase itu gini, dia setan itu kan gitu, dia gangguin kita kan, gangguin sekali kita sabar, 2 kali sabar, 3 kali sabar, kita tidur ditungguin sampai bangun, diganggu lagi kita sabar sampai tiba saatnya ya habis juga ya. Kadang itu tadi, kalau kita tidak kuat iman dan tidak berilmu, akhirnya kita emosi kan. Akhirnya pas kita emosi, akhirnya kita nonjok orang kan, nah yang ditonjok itu lapor polisi atau dia share ke orang-orang bahwa saya ditonjok sama si Anu atau sama si A sama si B. Itu jahat ya si A atau si B, padahal case-nya nggak kayak gitu. Case-nya itu si A itu tadi udah sabar,
Tapi si B ini apa ya, itu tadi dia iblis berwujud manusia kan, kadang apa fisiknya manusia tapi ya dalamnya ada campuran iblisnya. Jadi begitu memang sabotase. Jadi akhirnya yang nonjok yang salah, yang masuk penjara, yang jelek, kan sistemnya seperti itu. Jadi ya benar-benar harus, dan setan itu kadang tahu juga bagaimana kapan dia mau masuk supaya kita tuh emosi gitu. Pas kita lagi bad mood dia masuk gitu kan, ngompori ya gitu. Sistemnya sistem sabotase, hati-hati aja. Kadang manusia itu begini loh, katanya manusia itu tidak sama. Manusia itu setiap hari itu bukan kita yang hari ini, bukan kita yang kemarin. Saat kita bangun tidur itu akan beda dengan kita sebelum tidur. Kita kan kayak terlahir kembali sel-sel kita. Mungkin sebelum tidur dia keputusannya A, sebelum tidur capek kan, keputusannya A, tidak. Tapi setelah tidur udah relax, udah enak, dikasih makan enak sama orang, mungkin dikasih uang, terus disuruh apa, kan tiba-tiba jadi ya jadi gitu. Makanya katanya kita tuh kalau ada apa-apa disimpan aja, nggak usah di share, karena manusia itu yang bukan ngomongin orang lain, kita sendiri pribadi pun terkadang berubah ya. Makanya kita selalu sholat itu kan minta diberi jalan yang benar dan petunjuk yang lurus, biar kita tetap, walaupun kita hari yang kemarin bukan kita yang hari ini, tapi kita tetap di on the right track, di track yang benar ya, gitulah. Jadi salah satu untuk menghindari bahwa kita itu harus, untuk menghindari kalau kita belum kuat untuk mengontrol diri, itu baiknya kita itu menghindari ini terlalu banyak berbaur dengan orang seperti itu. Karena kalau semakin kita berbaur sama orang, itu sudah angka pasti bahwa kita akan berinteraksi dengan banyak orang, akan ngomong banyak hal, akan menghadapi banyak karakter yang terkadang nanti kita nggak siap. Karena ya begitulah kehidupan. Jadi kalau kita udah kuat, karena nanti kita yang terbawa arus. Tapi kalau kita sudah kuat, udah mateng, kita bisa berdampak positif pada yang negatif. Tapi kalau kita aja masih kadang positif kadang negatif, takutnya nanti malah kita yang menjadi negatif. Kalau sudah matang ya nggak apa-apa, banyak bergaul, memang harus di kehidupan sosial. Sepertinya itu saja dulu, durasi udah sangat panjang ya. Jadi kalau Boy William itu naik mobil sambil ngobrol, dan ada yang diajak ngobrol. Kalau saya makan sambil ngobrol ya, tapi saya ngomong sendirian, meluahkan apa yang ada di hati dan pikiran serta di kehidupan. Baiklah, terima kasih sudah menonton atau mendengarkan obrolan saya. Selamat salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.